Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman pensiunan. Ini tanggal 5 Juli 2021 pagi, jam 8:30 di Bali, di Jakarta. 8:30 di Jakarta, setengah jam lagi bursa dibuka. Suasana masih sangat prihatin. Tiap hari kita mendengar berita duka akibat COVID Delta ini. Kita berdoa semoga semua yang sakit disembuhkan, kita semua juga terhindar dari musibah ini. Amin. Bursa sudah mulai hari ini, kita mulai bekerja lagi. Ini saya akan bahas lagi mengenai BRMS. Melanjutkan, karena ternyata ada kabar hari Kamis yang lalu bahwa BRMS akan right issue lagi di bulan Agustus. Jadi saya pilih untuk mengamati lagi, karena saya duga harga akan berayun lagi. Beberapa hari yang lalu, 5 hari yang lalu, saya menayangkan video ini dengan judul BRMS melambung dan membanting. Ya, itu 5 hari yang lalu. Intinya saya hanya menceritakan bahwa diantaranya ya, saya membeli BRMS di harga ini, di sini ya, di grafik ini sekitar 85. Tapi ternyata 2 hari kemudian harga naik sampai ke 120 ya. Ya kira-kira segitu ya. Saya menjual bertahap ya, sampai hampir habis. Lalu apa yang terjadi? Ternyata 2 hari kemudian setelah jualan di sini, ya 3 hari kemudian, harga jatuh lagi. Lalu dibanting ke 102. Maka saya masuk lagi di 103 dengan volume yang saya sebut volume kuda, volume tanggung. Ya, terlalu kecil enggak, terlalu besar enggak. Ini dia, saya masuk, ini membeli 103, total 8.000 lot. Tapi ternyata saya masih ada simpanan 2.000 kalau tidak salah, sekitar 2.000-3.000. Jadi totalnya menjadi 10 ribuan lot yang saya punya saat ini, waktu saya tambahkan ini. Ya, volume ini saya masuk volume, saya sebut volume kuda ya. Tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil bagi ukuran saya. Karena tiap orang itu posturnya beda-beda. Baru 2 hari tiba-tiba naik lagi. Ya, jadi saya beli di sini. Ya, 2 hari kemudian naik lagi. Saya jual di 120 karena saya beli di 103, naik ke 120 saya pikir sudah banyak, 17 rupiah ya, di atas 15%. 15% lah ya, lebih ya. Tapi ternyata malah naik ke 132 hari itu, tapi turun lagi. Ya, tapi sempat ke 132. Ya, saya tidak menikmati 132-nya. Saya cukup senang menjual di 120. Tapi tidak banyak yang saya jual. Karena waktu itu saya ragu. Karena melihat grafik ini trennya ke atas. Jadi saya jual cuma 2.000 lot. Nih, 120, 2.000 lot di harga 120. Uangnya saya belikan ke Telkom. Nah, menurut saya Telkom sudah murah ya. Ternyata 2 hari kemudian dibanting lagi ke 105. Jadi saya nyesal juga ya. Kalau seharusnya saya jual banyak di sini, ya, saya bisa beli lagi di bawah. Tapi memang ini di luar dugaan saya. Kenapa bisa dalam tren ke atas seperti ini, tiba-tiba dibanting lagi ke 105. Ini memang BRMS sulit diduga. Tapi tak apa, karena saya toh sudah jual 2.000 lot. Dan ternyata memang ada situasi yang baru. Karena pada hari Kamis ini, ya tanggal ya sekitar sini ya,
itu ada pengumuman akan right issue lagi, membuka saham baru. Nah sekarang nih saya mesti mikir nih untuk melanjutkan bagaimana. Karena dengan ada isu right issue ini ya, buka saham baru ini akan ada suasana yang tidak menentu lagi. Jadi saham bisa naik kalau banyak orang optimis, tapi juga bisa turun kalau orang pesimis dengan dibukanya saham baru ini. Itu saya belum bisa jawab, belum bisa duga. Jadi saya anggap jangka pendek ini meragukan, suasananya meragukan. Ini pengumumannya ya, hari Kamis tanggal 1 Juli ini saya lihat di Market News. Ya, BRMS berencana menggelar aksi penambahan modal melalui right issue ya, setelah pada April yang lalu. Ini menurut beritanya bulan Agustus akan diajukan. Jadi bulan depan. Pelaksanaannya mungkin ya dalam beberapa bulan. Nah, menurut saya kalau baru saja April yang lalu ada right issue, sekarang mau right issue lagi, ya, jadi right issue lagi dalam selang waktu beberapa bulan saja, mungkin sepertinya sudah ada pihak yang sangat minat. Jadi mungkin saja waktu right issue dibuka dengan ketentuan ternyata banyak yang berminat. Ini hanya dugaan saya saja ya, karena aneh kenapa baru right issue, baru jual buka saham baru, tiba-tiba sudah mau buka lagi. Mungkin sudah ada pembeli yang standby. Kalau memang sudah ada, berarti memang proyek pengembangan BRMS ini diminati investor besar. Kalau investor besar itu kan pasti berpikirnya lebih jauh dan lebih mendasar karena mereka punya info yang lebih baik daripada kita sebagai hanya jual beli di bursa. Jadi saya menganggap ada pihak yang serius, yang sudah memikirkan dengan baik, ternyata sangat berminat dengan BRMS ini. Ini hanya dugaan saya ya, belum tentu benar. Ya, silakan masing-masing kita menafsir sendiri. Ini hanya tafsiran saya. Bisa salah, bisa benar. Nah, kalau saya benar, maka berarti ada kesempatan untuk ikut investasi jangka panjang, mumpung harga saham masih rendah. Ya, saya kira sebagai sebuah tambang emas dan nanti tambang yang lebih besar lagi, ya, saya kira harga sekitar 100 itu masih murah, masih rendah. Jadi mungkin ada kesempatan untuk ikut investasi jangka panjang. Kemudian menjelang right issue tersebut, pengalaman yang lalu ya, mungkin ada gejolak harga. Ya, karena pasar secara umum tentu tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Kemudian juga biasanya pedagang besar melakukan manuver-manuver, memanfaatkan situasi yang meragukan. Jadi saya duga mungkin ada gejolak harga lagi. Harga right issue berapa? Ini mungkin penting. Saya memperkirakan karena yang terakhir bulan April adalah 70, harga right issue-nya, harga saham barunya, saya kira di atas 70 dan di bawah 90. Ini perkiraan saya saja, lagi-lagi ini perkiraan. Bisa salah, bisa benar. Di atas 70 karena yang lalu sudah 70 ya. Ya disamakan lagi juga bisa aja, tapi rasa saya sih lebih logis kalau diangkat sedikit dari 70. Ya. Banyak peminat kok. Tapi ini logika saya ya. Ada orang minat, kemarin dijual 70 laku, ya sekarang jual lebih tinggi lah. Ya mungkin nggak tinggi-tinggi banget, jadi saya perkirakan di atas 70 tapi di bawah 90. Perkiraan saya. Kayak saya lihat sejarahnya begini. Mula-mula kan Wexler tahun lalu ya, di bulan September kira-kira ya. Nggak salah ingat. Itu membeli saham 8,79 miliar saham ditukar dengan piutang.
6,1 miliar saham. Oh betul-betul, 8,79 miliar saham ditukar dengan piutang. Sebelumnya sudah punya 6,1 miliar. Jadi Wexler punya itu menjadi 14 miliar. Ini sebelum right issue ya, tahun lalu. Sehingga Wexler menguasai 20,82%. Itu 84 Wexler belinya. Nah, kemudian di bulan April kemarin buka saham baru 22,9 miliar dengan harga 70. 22,9 miliar saham. Nah, ini garis 70, ini garis 84. Nah, itu sebabnya saya kira-kira saja saya taruh garis 90 ya, kira-kira di antara inilah. Ya mungkin sekitaran harga Wexler 84-an, 80 ya. Tapi kalau dijualnya di 70 ya baik hati lah berarti ya. 70 saja udah laku kok. Harga saham ini bagi saya sih nanti akan menjadi indikator, menjadi indikasi seberapa jauh sih bagusnya prospek dari proyek ini. Kalau ternyata laku di harga yang lebih tinggi ya dari 70, berarti proyek ini saya makin yakin akan masa depannya. Ya. Tapi kalau dijual tetap 70, ya saya tidak sebegitu besar keyakinannya. Tapi tetap ini sesuatu yang baik lah. Demikian. Lalu bagaimana ini jangka pendeknya? Ini sudah bergejolak ya dalam beberapa hari yang lalu. Naik turun dalam kisaran lebar. Sekarang tanggung ini di sini di 105 kemarin terakhir. Apa yang akan terjadi? Saya meragukan apa yang akan terjadi. Bisa naik karena right issue dianggap positif, bisa turun karena dimanfaatkan untuk membanting harga. Dulu juga waktu di sini, waktu mau right issue ya, harga turun dulu nih, dari sini harga turun. Mendekati harga 70. Ya, dari sini harga turun. Tapi lalu naik lagi. Jadi ini manuver lah. Apakah manuver akan terjadi lagi? Saya tidak tahu. Bisa terjadi lagi, harga dibanting lagi mungkin ke 90 atau malah bisa naik terus. Kenapa? Karena volume di sini, transaksi ini besar. Ya, kalau lihat angkanya, maka volume ini adalah, ya saya kembali ke sini ya, 5,5 miliar saham. Ini besar sekali. Ini terjadi 2 kali nih, sekitar 5 miliar ini, hari ini dan hari ini. Ini transaksi yang besar. Bayangkan right issue-nya saja 22,9 miliar kemarin, tapi transaksi sehari bisa 5,5 miliar dan terjadi 2 kali. Ini juga besar. Memang ini belum tentu orang koleksi. Ya, ini mungkin hanya jual beli saja. Tapi intinya ini transaksi yang dinamis dan besar. Tentu di situ ada energinya, ada alasannya. Jadi masih mungkin untuk naik lagi. Jadi ini betul-betul situasi yang so-so, bisa naik, bisa turun. Karena itu saya memilih untuk melihat jangka panjang dulu. Ya, jadi suasana jangka pendek meragukan. Kalau begitu saya akan melihat jangka panjang dulu. Pandangan jangka panjang saya, kalau rencana proyek jangka 2 tahun ini bisa berjalan lancar, ini lancar ya bukan lancar, maka harga di atas 200 2 tahun lagi itu menurut saya tidak muluk-muluk. Karena sekarang saja sudah pernah menyentuh 130-an. Kalau 2 tahun lagi proyeknya lancar sesuai rencana, saya kira Rp200 tidak muluk. Nah kalau 200, kalau sekarang saya bisa beli di 105, harga 105 tentu itu hampir 100% dalam 2 tahun. Buat saya bagus sekali. Sekarang saya sudah punya, setelah saya sampaikan tadi ya, saya masih ada sisa sekitar 8 ribuan lot, jadi saya akan simpan saja itu. Saya tidak jual lagi. Dengan itu tadi, saya asumsikan bahwa harga 2 tahun lagi 200. Jadi yang saya punya sekarang ya sudah, saya simpan saja. Kalau memang harga turun lagi, ya saya beli lagi. Karena di bawah 105 menurut saya sudah murah. Jadi kira-kira begitu pendapat saya. Nah, tapi saya harus ingat juga bahwa
BRMS ini ciri khasnya ayunannya lebar ya. Naik turunnya itu kisarannya bukan 2-3%, tapi 10%, 15%, bahkan kadang 20%. Ini harus sesuatu yang harus kita pertimbangkan juga. Jadi perlu kehati-hatian, kalau bisa malah memanfaatkan ini. Jadi saya akan membagi paket saya menjadi 2, ya, lot saya. Ada paket simpan yang tadi, yang 8.000 lot itu, dan mungkin saya tambah kalau misalnya harga turun lagi, apalagi kalau di bawah 100 ya, terima kasih. Saya akan tambah lagi, mungkin menjadi volume benteng ya, bukan kuda lagi. Lalu saya akan punya juga paket dagang. Ini ukuran kecil-kecil saja, jadi kayak pion lah. Ya, jadi saya beli murah, saya beli ukuran 1 pion, turun lagi saya beli lagi ukuran 1 pion. Ini buat dagang-dagang aja, karena memang dinamis. Yang paket simpan ini saya akan simpan lebih lama. Ya tentu bisa sedikit dijual belikan juga ya, tergantung situasi. Tapi intinya adalah ini saya simpan lama. Ya mudah-mudahan tahan 2 tahun. Nah ini, jadi kalau harga turun, jumlah lot simpanan ditingkatkan sekitar 50% lagi. Jadi budgetnya sudah saya siapkan, saya tidak berani terlalu besar juga. Ya, jadi saya kira sekitar 50% lagi untuk simpanannya ya. Antara 12 ribuan plus minus lot saya mau. Nah, sisanya ya lot dagangan saja, paket dagang ya, kecil-kecil. Kenapa saya tidak berani lebih besar? Karena ada catatan kehati-hatian. Yang pertama saya lihat saham pengendali kecil saja. Ya, jadi BRMS-nya, Bumi Resource-nya ya sebagai pengendali itu kecil. Saya kira di bawah 10%. Yang kedua, BRMS itu holding company, bukan pelaksana proyek. Jadi uangnya masuk ke holding company-nya, bukan ke operating company yang menjalankan proyek. Nah itu kan ada suasana struktural kan. Jadi ya tidak langsung gitu. Jadi buat saya ini adalah catatan kehati-hatian. Kalau langsung kan lain, dia akan pakai uangnya full langsung pada waktunya. Kalau dipegang holding dulu, biasanya holding punya policy, kebijakan-kebijakan yang tentu ada dasarnya. Kemudian juga mesti diingat waktu pelaksanaan proyek masih panjang, ya, karena kapasitas yang sekarang ada pun masih kecil. Jadi lebih banyak harapannya ketimbang realitas yang ada sekarang. Bagi saya ini juga satu catatan kehati-hatian. Kemudian dalam proyek-proyek yang dibiayai dengan uang saham, penjualan saham tadi, saya lihat ada yang dipakai untuk eksplorasi. Yang namanya eksplorasi tentu hasilnya belum dijamin, ya. Walaupun tentu peluangnya besar, tapi belum ada jaminan. Demikian pikiran saya tentang BRMS menyambut right issue yang baru lagi, ya. Mudah-mudahan manfaat. Ini bukan rekomendasi, pikiran saya belum tentu benar, tapi saya mau berbagi saja apa yang saya pikir ya, barangkali manfaat sebagai diskusi. Demikian, sehat selalu teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua dihindarkan dari musibah ini, ya, para sahabat kita, teman-teman, keluarga. Kita taat pada petunjuk pemerintah, protokol kesehatan, protokol keselamatan, supaya kita betul-betul semua bisa cepat bebas dari musibah ini. Demikian, salam.